Jokowi minta Prabowo untuk mempertahankan Kapolri Listio Sigit agar tidak diganti. Ini menurut mantan Bin Sri Rajasa. Jadi isu ini bermula pada saat pertemuan Jokowi dengan Prabowo di Kartanegara. Ada dua hal yang harus kita jawab bersama guys untuk memecahkan teka-teki ini. Pertama, siapa yang menginisiasi pertemuan ini? Apakah Prabowo ataukah Jokowi? Karena dia yang menginisiasi, dia yang berkepentingan guys. Menurut Rajasa, yang menginisiasi itu adalah Pak Jokowi. Jarang-jarang Pak Jokowi datang ke kediaman Prabowo kalau bukan untuk membahas hal-hal yang sangat penting guys. Karena biasanya yang datang itu adalah Pak Prabowo datang ke Solo guys. Sekarang malah terbalik. Apakah Pak Jokowi sudah kehilangan powernya guys? Pertanyaan selanjutnya, apa yang mereka bahas? Apakah mereka membahas mengenai nasib bangsa? Apakah mereka membahas mengenai rakyat kecil? Atau mereka hanya membahas tentang kepentingan politik semata guys? Kalau menurut Sri Rajasa, Jokowi datang ke rumah Prabowo itu seperti debt collector. Dia datang untuk menagih hutang politik. Memang betul bahwa tidak bisa dipungkiri bahwa Prabowo jadi presiden itu sedikit banyak dibantu oleh kekuatannya Pak Jokowi. Memangnya hutang politik Pak Prabowo ke Pak Jokowi itu belum lunas? Kan udah tuh banyak jatah menteri-menteri Jokowi di kabinetnya Pak Prabowo. Meskipun banyak juga yang di reshuffle belakangan ini. Katanya sih Jokowi itu meminta semacam suaka politik imunitas kepada Pak Prabowo. Minta perlindungan lah, kurang lebih seperti itu. Karena hari ini Pak Jokowi itu sering diserang isu yang bertubi-tubi oleh lawan politiknya. Mulai dari ijazah Jokowi, ijazah Gibran, kemudian yang paling besar itu adalah wacana pemakzulan Gibran yang dinilai itu sangat berbahaya bagi seorang wapres, dan ini membuat marwah seorang Presiden Jokowi dan Gibran itu menjadi buruk di mata publik guys. Kemudian katanya Jokowi juga meminta Prabowo agar Kapolri Listio Sigit itu diberi kesempatan untuk memimpin dengan alasan yang tidak jelas katanya sih. Karena akhir-akhir ini banyak desakan untuk Pak Prabowo untuk secepatnya mencopot Listio Sigit sebagai Kapolri. Kedatangan Jokowi ke Prabowo kita mesti lihat dulu inisiatif siapa. Ini inisiatif dari Jokowi sendiri. Karena berbagai persoalan yang sedang didera, sedang mendera Jokowi. Jadi kedatangan Jokowi ini semacam kayak debt collector hutang politik. Jangan sampai Pak Jokowi kemudian kecolongan seperti halnya kemarin guys, tiba-tiba Budi Ari yang dianggap sebagai menteri titipan Jokowi itu di reshuffle. Jangan sampai Listio Sigit juga kena reshuffle. Lalu tiba-tiba kemarin ada berita Prabowo batal resmikan Komisi Reformasi Kepolisian pekan ini. Apakah ini juga karena permintaan Jokowi? Saya tidak tahu. Apakah semua spekulasi ini benar? Saya juga tidak tahu. Jadi kalau menurut Haidar Alwi, anggapan bahwa Jokowi meminta Prabowo untuk mempertahankan Kapolri Jenderal Listio Sigit demi mengamankan pintu terakhir di tengah berbagai kasus yang dihadapi Pak Jokowi adalah tuduhan yang tidak memiliki dasar fakta. Jadi itu lebih menyerupai narasi intuisi yang mengaburkan logika politik dan hukum negara ini guys. Dalam negara demokrasi yang berlandaskan konstitusi, penunjukan dan pemberhentian Kapolri bukan produk barter politik, tapi mekanisme formal yang melewati pertimbangan institusional dan etika pemerintahan. Pernyataan seperti Sri Rajasa seperti itu justru mengundang resiko serius terhadap stabilitas opini di publik guys. Tapi di sisi lain, kita juga gak bisa tutup mata bahwa politik di Indonesia jarang yang benar-benar steril dari kepentingan guys. Seringkali yang disebut mekanisme formal itu juga dipengaruhi oleh komunikasi politik di balik layar. Dan kalau kita bicara soal hubungan Jokowi Prabowo, ini bukan hubungan politik biasa, tapi hubungan yang penuh dengan dinamika dan sejarah panjang. Kita tahu dulu mereka itu lawan 2 kali pilpres guys. Tapi sekarang mereka itu seperti satu arah dan saling butuh satu sama lain. Prabowo butuh dukungan moral dan jaringan politik yang lebih luas, sementara Jokowi butuh perlindungan dan jaminan politik setelah turun tahta guys. Jadi hubungan semacam ini seringkali berjalan antara garis tipis guys, antara saling percaya atau saling curiga. Apakah Pak Jokowi dengan Prabowo itu saling curiga guys? Atau memang mereka saling percaya? Kita juga gak tahu seperti apa di belakang layar guys. Dan tentunya publik juga
berhak berspekulasi, tapi ingat, di dunia politik kebenaran sering datang belakangan. Yang pertama muncul justru itu adalah persepsi, dan persepsi itulah yang akan membentuk opini publik hari ini. Makanya kalau muncul isu Jokowi minta pertahankan Kapolri dan lain sebagainya, sebagian orang langsung percaya karena narasi yang masuk akal dalam konteks kekuasaan, guys. Tapi bisa juga sebaliknya, justru isu ini itu ditiupkan oleh pihak tertentu untuk menciptakan jarak antara Jokowi dan Prabowo, supaya pemerintahan baru itu gak terlihat terlalu dekat dengan pemerintahan yang lama. Karena bagaimanapun Prabowo itu butuh citra baru, citra yang mandiri, bukan sekedar perpanjang tanganan dari Pak Jokowi itu sendiri, guys. Sementara Jokowi juga perlu untuk memastikan bahwa masa pensiunnya itu nanti aman, tenang, dan tanpa serangan politik, baik dari lawan-lawannya, kiri, kanan, dan sebagainya. Dan kalau memang benar dia datang ke rumah Prabowo, bisa jadi itu semacam pesan pribadi antara dua tokoh besar yang mungkin saling gak pernah kita tahu apa isinya, guys. Jadi apakah Jokowi itu benar-benar minta perlindungan, atau ini cuma silaturahmi biasa yang diinterpretasi sangat berlebihan oleh publik? Kita gak bisa pastikan, tapi yang jelas tiap langkah Jokowi dan Prabowo pasti ada arti politik di baliknya, guys. Karena dalam politik tidak ada pertemuan yang benar-benar tanpa makna. Semua gerak, semua kunjungan, bahkan secangkir kopi yang diminum bareng pun itu bisa jadi sinyal kekuasaan, guys. Dan pada akhirnya rakyat itu cuma bisa menonton dari jauh, menebak-nebak apa yang sebenarnya terjadi. Yang pasti politik Indonesia memang gak pernah sepi, guys. Selalu ada drama, selalu ada teka-teki, dan selalu ada tawa di antara keseriusan. Ya beginilah negeri plus 62. Politik kita selalu aja seru dan penuh kejutan, guys. Jangan lupa subscribe dan like, komen.